Ibu mertua ambil 55 juta gaji suamiku, lalu melempar 200.000 ke tanganku. 3 hari kemudian mereka syok melihat siapa aku sebenarnya. Setiap bulan gaji suamiku 55 juta rupiah. Tapi tak pernah 1 rupiah pun jatuh ke tanganku. Malam itu, ibu mertua mengambil semua uangnya, lalu melempar 200.000 ke meja. Ambil itu, untuk kebutuhan rumah sebulan. Jangan boros, bentaknya. Aku hanya diam, menunduk, tanpa melawan. Mereka mengira aku lemah. Mereka mengira aku tak punya pilihan. Namun, 3 hari kemudian, suamiku dan ibu mertuaku berdiri gemetar di depan rumah mewah itu. Karena baru sadar, siapa aku sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezekinya, dan dilindungi dari orang-orang zalim. Sebelum cerita dimulai, bantu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan loncengnya ya, agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah penuh pelajaran dan emosi untuk kalian semua. Tulis di kolom komentar, kalian nonton dari kota mana? Sekarang, mari kita mulai kisah ini. Namaku Rania. 2 tahun lalu aku menikah dengan Farhan, lelaki yang dulu terlihat begitu tenang, sopan, dan penuh perhatian. Saat pertama kali mengenalnya, aku percaya bahwa hidupku akan bahagia bersamanya. Ia selalu berbicara lembut, menanyakan kabarku setiap pagi, bahkan tak pernah lupa membawa makanan kecil kesukaanku sepulang kerja. Semua orang mengatakan aku beruntung mendapatkan suami sebaik dirinya. Aku pun mempercayainya sepenuh hati. Setelah menikah, aku ikut tinggal di rumah ibunya, sebuah rumah besar yang tampak nyaman dari luar, namun perlahan terasa sesak ketika pintunya tertutup. Pada bulan-bulan pertama, aku masih merasa semuanya baik-baik saja. Farhan bekerja di perusahaan besar dengan gaji yang sangat tinggi. Setiap kali tanggal gajian tiba, ia pulang membawa senyum dan mengatakan semua akan baik-baik saja. Namun aku heran, karena tak pernah sekalipun ia menyerahkan uang belanja kepadaku. Setiap kali kutanya, ia hanya menjawab singkat bahwa semua keuangan rumah diatur ibunya. Aku mencoba memahami. Aku berpikir mungkin memang seperti itulah cara keluarga mereka berjalan sejak lama. Aku tak ingin dianggap istri pembangkang hanya karena menanyakan uang rumah tangga. Lama-kelamaan aku mulai melihat hal-hal yang mengganggu. Ibu mertua selalu menanyakan detail pengeluaran, bahkan untuk sabun cuci piring dan sayur harian. Jika aku membeli ayam, ia berkata terlalu mahal. Jika aku membeli ikan, ia berkata aku boros. Jika aku memasak telur, ia berkata rumah ini bukan tempat makan murahan. Apapun yang kulakukan selalu salah di matanya. Anehnya, Farhan hanya diam. Ia mendengar semua ucapan ibunya, namun tak pernah sekalipun membelaku. Dari situlah aku mulai mengerti. Kelembutan Farhan dulu mungkin hanya ada saat kami belum menikah. Malam itu, tanggal gajian kembali datang. Aku sedang menata piring makan ketika terdengar suara langkah keras menuju ruang makan. Ibu mertua masuk sambil membawa amplop coklat tebal di tangannya. Wajahnya datar, namun matanya penuh kuasa. Farhan berjalan di belakangnya seperti anak kecil yang patuh. Tanpa duduk, ibu mertua membuka amplop itu di depanku. Dari dalamnya terlihat tumpukan uang yang jumlahnya jelas sangat banyak. Tanganku berhenti bergerak. Aku tahu itu gaji suamiku bulan ini. Ia menghitung beberapa lembar uang dengan tenang, lalu memasukkan hampir semuanya kembali ke amplop. Setelah itu, ia mengambil 2 lembar 100.000, mengibaskannya sebentar, lalu melemparkannya ke atas meja makan tepat di depanku. Uang itu meluncur dan berhenti di dekat tanganku. Ini untuk kebutuhan rumah 1 bulan, katanya dingin. Aku menatap uang itu lama, seakan berharap ada tambahan lain yang belum ia keluarkan. Namun tidak ada. Hanya 200.000 untuk 1 bulan penuh. Nafasku terasa tercekat. Aku memberanikan diri menatap wajahnya. Bu, ini 200.000? Tanyaku pelan. Belum sempat aku berkata lebih jauh, ia langsung membentak keras hingga membuatku tersentak. Kenapa? Kurang? Kau pikir cari uang gampang? Ambil itu, untuk kebutuhan rumah selama 1 bulan. Jangan boros. Suaranya menggema di ruang makan. Farhan masih duduk tanpa sepatah kata pun. Bahkan matanya tak berani menatapku. Saat itu aku merasa lebih miskin dari pengemis, bukan karena uang,
Tapi karena tak punya harga diri di rumah sendiri, aku menggenggam uang itu perlahan, lalu menunduk. Tidak ada air mata yang jatuh malam itu. Tidak ada teriakan. Tidak ada bantahan. Aku hanya diam. Dalam diamku, ada luka yang mulai tumbuh. Dalam diamku, ada keputusan yang belum mereka ketahui. Mereka mengira aku lemah karena tak melawan. Padahal malam itu, sesuatu di dalam diriku telah bangkit, dan tak akan pernah sama lagi. Pagi setelah kejadian itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin ketika aku masuk ke dapur dan membuka dompet kecil berisi 2 lembar uang 100.000 yang tadi malam dilempar ke meja. Uang itu terasa begitu berat di tanganku, seolah membawa hinaan yang belum selesai menggema di telingaku. Aku menghitungnya berulang kali, berharap entah bagaimana jumlahnya berubah. Namun tetap sama, 200.000. Itulah harga yang diberikan untuk seluruh tenaga, waktu, dan pengorbananku mengurus rumah selama 1 bulan. Aku menarik napas panjang, lalu menyiapkan tas belanja. Aku berjalan ke pasar tradisional sambil menunduk. Di kanan kiri, orang-orang membawa belanjaan penuh di tangan mereka. Ada yang membeli ayam segar, ikan besar, buah-buahan, dan beras berkualitas bagus. Sedangkan aku berdiri lama di depan lapak sayur sambil menghitung harga cabai, bawang, dan tempe termurah. Aku harus memikirkan beras, gas, sabun, minyak goreng, dan lauk seadanya. 200.000 harus cukup selama 30 hari. Bahkan jika 1 hari saja salah menghitung, aku bisa kehabisan makan sebelum akhir bulan. Sesampainya di rumah, aku memasak nasi, sayur bening, dan tempe goreng tipis-tipis agar cukup untuk siang dan malam. Aku berusaha membuatnya terlihat layak meski bahan yang kupakai sangat sederhana. Saat makanan kuhidangkan di meja, ibu mertua datang sambil melihat satu persatu lauk yang tersedia. Ia mendengus keras, lalu duduk dengan wajah sinis. "Suamimu gaji besar, tapi kau kasih makan tempe begini? Menantu tak becus," katanya tajam. Dadaku terasa panas, tetapi aku menahan diri. Farhan datang beberapa menit kemudian dengan pakaian kerja rapi. Ia melihat makanan di meja, lalu menatap ibunya yang masih mengomel. Aku berharap sekali saja ia berkata bahwa aku sudah berusaha. Namun harapan itu kembali hancur. Ia hanya duduk, mengambil nasi, lalu makan tanpa bicara sepatah kata pun. Tak ada pembelaan, tak ada tatapan iba. Ia bahkan terlihat sudah terbiasa melihatku diperlakukan seperti pembantu. Saat itu aku sadar, diamnya Farhan jauh lebih menyakitkan daripada bentakan ibunya. Hari-hari berikutnya menjadi siklus penghinaan tanpa jeda. Saat aku membeli telur, ibu mertua berkata aku pelit karena tak membeli ayam. Saat aku membeli ayam sekali seminggu, ia menuduhku boros. Ketika aku mencuci baju sendiri agar hemat listrik, ia bilang aku pura-pura rajin supaya dikasihani. Apapun yang kulakukan selalu salah. Bahkan ketika aku diam, ia tetap menemukan alasan untuk merendahkanku. Rumah itu mulai terasa seperti penjara yang dipenuhi kata-kata tajam. Suatu malam aku memberanikan diri bicara kepada Farhan di kamar. "Han, uang 200.000 itu tak cukup untuk kebutuhan rumah," ucapku pelan. Ia yang sedang memainkan ponsel hanya menghela napas. "Sudahlah, ikuti saja kata ibu. Jangan bikin masalah." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari bentakan manapun. Jadi baginya, masalah bukanlah ketidakadilan yang kuterima, melainkan suaraku yang mulai mempertanyakannya. Aku menatap suamiku lama, lalu memalingkan wajah agar ia tak melihat air mataku. Sejak malam itu, sesuatu dalam diriku berubah. Aku masih bangun pagi, masih memasak, masih membersihkan rumah, dan masih menunduk saat dimarahi. Namun hatiku tak lagi sama. Rasa cinta yang dulu kubawa masuk ke rumah ini mulai retak sedikit demi sedikit. Aku tidak berteriak, tidak membalas, tidak memberontak. Tapi dalam diamku, aku mulai menghitung bukan uang, melainkan harga diriku yang selama ini diinjak-injak. Dan aku tahu, cepat atau lambat, semua ini akan mencapai batasnya. Malam itu hujan turun pelan di luar jendela. Suara tetesannya terdengar lirih, seolah ikut memahami sesak yang memenuhi dadaku. Setelah semua penghuni rumah tidur, aku masih duduk sendiri di dapur kecil dengan lampu redup menyala. Di hadapanku hanya ada secangkir teh yang sudah dingin dan buku catatan belanja yang penuh angka-angka kecil. Beras sekian kilo, minyak setengah liter, sabun 1 batang, tempe 2 papan.
Semua harus cukup dengan uang yang nyaris tak masuk akal. Aku menatap angka-angka itu lama, lalu tersenyum pahit. Ternyata begini rasanya dihargai lebih rendah dari pembantu. Aku sebenarnya bisa saja melawan. Aku bisa membentak balik ibu mertua saat ia merendahkanku. Aku bisa menuntut Farhan agar bersikap sebagai suami. Aku bahkan bisa pergi dari rumah itu malam itu juga. Namun entah kenapa, aku memilih diam. Bukan karena takut, bukan karena lemah, tetapi karena aku ingin melihat seberapa jauh mereka akan memperlakukan seseorang yang tidak membalas. Kadang manusia baru menunjukkan wajah aslinya ketika merasa orang lain tak berdaya. Dan mereka sedang menunjukkan semuanya kepadaku. Aku membuka dompet kecilku dan mengeluarkan sebuah foto lama. Foto itu sudah sedikit pudar di sudut-sudutnya. Di sana ada aku dan ayah berdiri di depan gedung tinggi, tersenyum ke arah kamera. Ayah adalah orang yang paling percaya padaku sejak kecil. Ia selalu berkata bahwa perempuan harus punya harga diri, bukan hanya kesabaran. Saat menatap foto itu, mataku mulai basah. Sudah lama sekali aku menahan rindu kepadanya. Seandainya ayah masih ada, ia pasti tak akan membiarkan aku diperlakukan seperti ini. Aku masih ingat kata-kata terakhir ayah sebelum meninggal. Kalau suatu hari orang merendahkanmu, jangan buru-buru membalas. Biarkan waktu membuka mata mereka. Dulu aku tak terlalu mengerti maksudnya. Kini setiap penghinaan yang kuterima membuat kalimat itu semakin jelas. Diam bukan berarti kalah. Diam kadang adalah ruang untuk melihat siapa yang pantas dipertahankan dan siapa yang harus dilepaskan. Maka malam itu aku mengusap air mata, lalu menarik napas panjang. Aku memilih bertahan, sedikit lagi. Esok paginya, seperti biasa aku bangun paling awal. Aku menyapu lantai, menanak nasi, mencuci piring sisa semalam, lalu menyiapkan sarapan. Ibu mertua keluar kamar dan kembali menemukan alasan untuk mencibir. Lama sekali bikin kopi. Kerjamu lambat, katanya ketus. Aku hanya mengangguk. Farhan lewat di sampingku sambil merapikan dasi. Sama sekali tak menatap wajahku. Aku tetap menyajikan sarapan dengan tangan tenang. Mereka mengira aku sudah menyerah. Padahal justru saat itu aku sedang menguatkan diri. Siang harinya, ketika rumah sedang sepi, aku masuk ke kamar dan menutup pintu perlahan. Dari laci paling bawah, aku mengambil ponsel lama yang selama ini kusimpan. Nomor di dalamnya hanya sedikit, tapi semuanya penting. Tanganku sempat bergetar saat menyalakannya kembali. Ada banyak hal yang selama ini kutinggalkan setelah menikah. Banyak urusan yang sengaja kujauhkan demi hidup sederhana bersama Farhan. Namun kini aku sadar, kesederhanaan yang kupilih justru dijadikan alasan untuk merendahkanku. Aku menatap layar beberapa detik, lalu memilih satu nama yang tak pernah kuhapus. Setelah sambungan tersambung, suara pria di seberang terdengar terkejut dan hormat. Ibu, akhirnya menghubungi saya lagi. Aku memejamkan mata sejenak. Siapkan semuanya, kataku pelan namun tegas. 3 hari lagi aku datang. Setelah teleponku tutup, jantungku berdetak lebih cepat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa memegang kendali atas hidupku sendiri. Aku keluar kamar dengan wajah biasa saja. Kembali menyapu, kembali memasak, kembali diam. Ibu mertua masih membentak. Farhan masih tak peduli. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa roda nasib mulai bergerak. Mereka mengira aku perempuan lemah yang hanya bisa menerima hinaan. Mereka tak sadar, dalam 3 hari ke depan, rumah ini akan dipenuhi keterkejutan yang tak pernah mereka bayangkan. Pagi hari ketiga datang dengan langit cerah yang anehnya terasa berbeda. Sinar matahari masuk dari sela jendela ruang tamu, memantul di lantai rumah yang baru saja kupel. Semua terlihat biasa, namun hatiku tahu hari ini bukan hari biasa. Aku menyiapkan sarapan seperti biasanya, nasi hangat, telur dadar tipis, dan teh manis. Ibu mertua masih duduk di kursinya sambil mengomel karena lauk dianggap terlalu sederhana. Farhan sibuk memeriksa ponselnya sambil sesekali melihat jam tangan. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa pagi itu adalah awal dari runtuhnya kesombongan mereka sendiri. Aku menuang teh ke dalam cangkir ketika terdengar suara mesin mobil berhenti tepat di depan rumah. Suaranya halus namun jelas berbeda dari kendaraan biasa yang sering lewat di gang itu. Ibu mertua mengernyit dan menoleh ke jendela. Farhan berdiri perlahan lalu membuka tirai sedikit. Di luar, sebuah mobil hitam mewah mengilap terparkir rapi. Beberapa tetangga mulai keluar rumah karena penasaran.
Di wajah Farhan terlihat kebingungan. Selama ini tak pernah ada tamu seperti itu datang ke rumah kami. Pintu mobil terbuka. Seorang pria parubaya mengenakan jas rapi turun dengan langkah cepat namun teratur. Di belakangnya ada sopir dan satu staf perempuan membawa map hitam. Mereka berjalan menuju pintu rumah dengan sikap profesional. Bel pintu berbunyi 2 kali. Ibu mertua yang paling cepat bereaksi langsung berdiri dan membetulkan kerudungnya. Lalu membuka pintu dengan wajah dibuat ramah. "Cari siapa?" tanyanya dengan nada manis yang jarang sekali kudengar. Pria itu menunduk sopan. "Selamat pagi. Apakah Ibu Rania ada di rumah?" katanya tegas namun santun. Ibu mertuaku tampak bingung. Ia menoleh ke belakang, menatapku yang masih berdiri di dekat meja makan sambil memegang teko teh. "Rania? Ada? Memang kenapa?" tanyanya pelan. Farhan kini ikut mendekat ke pintu. Matanya bergantian melihat pria itu dan melihatku, seolah mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Aku melangkah perlahan menuju pintu. Saat pria berjas itu melihatku, ia langsung menundukkan kepala lebih dalam. "Maaf mengganggu pagi-pagi, Bu. Dewan direksi dan para investor sudah menunggu sejak 1 jam lalu. Agenda rapat tidak bisa dimulai tanpa kehadiran Ibu." Rumah itu mendadak sunyi. Bahkan suara ayam tetangga di luar terdengar jelas. Farhan menatapku dengan mulut sedikit terbuka. Ibu mertua memegang daun pintu erat-erat seperti kehilangan keseimbangan. Apa maksudnya ini?" Farhan bertanya tergagap. Suaranya yang biasanya tenang kini pecah oleh panik. Pria berjas menoleh sebentar kepadanya lalu menjawab singkat. "Maaf Pak, Ibu Rania adalah pemilik utama perusahaan tempat Bapak bekerja. Semua keputusan strategis menunggu persetujuan beliau." Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Wajah Farhan seketika pucat. Tangannya yang memegang ponsel mulai gemetar. Ibu mertua mundur 1 langkah dan hampir tersandung ambang pintu. "Pemilik perusahaan?" ulangnya lirih, seolah lidahnya berat mengucapkan kenyataan itu. Aku menatap wajah perempuan yang selama ini melempar 200.000 ke mejaku. Untuk pertama kali, aku melihat sorot takut di matanya. Bukan marah, bukan sombong, takut. Ia baru sadar bahwa orang yang setiap hari dihina ternyata memegang kuasa yang tak pernah ia bayangkan. Aku menyerahkan teko teh ke meja, lalu mengambil tas kecil yang sudah kusiapkan sejak subuh. "Saya berangkat sekarang," kataku tenang kepada pria berjas itu. Tak ada penjelasan tambahan. Tak ada kemarahan. Aku berjalan melewati Farhan yang masih membeku seperti patung. Saat melangkah keluar rumah, para tetangga memandang dengan rasa ingin tahu. Dan di belakang punggungku, aku bisa merasakan 2 orang yang baru saja menyadari mereka selama ini menghina orang yang salah. Mobil hitam itu melaju meninggalkan rumah dengan tenang. Dari kaca belakang, aku masih bisa melihat Farhan dan ibunya berdiri membeku di depan pintu. Wajah mereka kecil dari kejauhan, namun keterkejutan itu terlihat jelas. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku pergi tanpa meminta izin, tanpa menunduk, tanpa membawa rasa takut. Aku hanya menatap lurus ke depan. Jalanan pagi ramai oleh kendaraan, tetapi di dalam mobil suasananya sunyi. Sunyi yang justru terasa menenangkan setelah sekian lama aku hidup di tengah bentakan dan hinaan. Pria berjas yang duduk di depan menoleh sebentar. "Maaf, Bu. Kami seharusnya menjemput Ibu lebih cepat." Aku hanya tersenyum tipis. "Tidak apa-apa. Saya memang butuh waktu." Ia mengangguk paham. Selama 2 tahun terakhir, aku sengaja menjauh dari semua urusan perusahaan peninggalan ayahku. Aku menyerahkan pengelolaan kepada direksi dan hanya memantau dari jauh. Aku ingin hidup sebagai perempuan biasa, dicintai bukan karena nama besar atau harta. Namun pagi ini, aku sadar ada kalanya seseorang harus menunjukkan dirinya agar tak terus diinjak. Saat mobil memasuki halaman gedung tinggi milik perusahaan, kenangan tentang ayah menyeruak begitu kuat. Gedung itu dulu dibangun dari nol olehnya. Aku masih ingat bagaimana ayah bekerja hingga larut malam, tetapi selalu pulang membawa senyum untuk keluarganya. Ia sering berkata, kekayaan bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk menjaga harga diri. Dulu aku mengira itu sekadar nasihat biasa. Kini aku benar-benar memahami maksudnya. Kekayaan bisa hilang, tapi harga diri yang dibiarkan diinjak akan menghancurkan jiwa seseorang. Begitu aku masuk ke lobi, para pegawai berdiri dan menunduk hormat. Sebagian dari mereka belum pernah melihatku secara langsung,
tetapi tahu siapa aku dari foto rapat tahunan dan dokumen perusahaan. Langkah kakiku menggema di lantai marmer. Setiap langkah terasa seperti mengambil kembali bagian hidupku yang lama hilang. Aku masuk ke ruang rapat utama. Di sana, para direktur dan investor sudah menunggu. Mereka semua berdiri menyambutku. Tidak ada yang berani merendahkan perempuan yang dulu dianggap tak berharga di rumahnya sendiri. Sementara itu, di rumah, Farhan akhirnya sadar ponselnya penuh pesan dari kantor. Ada notifikasi rapat mendadak, perubahan agenda, dan panggilan dari atasannya yang belum terjawab. Dengan tangan gemetar, ia membaca satu persatu. Semua menyebut satu nama, Ibu Rania. Nama yang selama ini hanya ia panggil saat menyuruhku membuat kopi atau menyiapkan bajunya. Kini nama itu muncul sebagai sosok yang menentukan masa depannya. Wajahnya pucat pasi. Ibu mertua mulai mondar-mandir tak tentu arah. "Kenapa kau tak pernah bilang istrimu orang kaya?" bentaknya kepada Farhan. Farhan membalas dengan suara tinggi, "Aku juga tidak tahu. Dia bilang ingin hidup sederhana." Untuk pertama kalinya, keduanya saling menyalahkan. Rumah yang dulu kompak menindasku kini berubah menjadi tempat penuh kepanikan. Mereka baru sadar bahwa orang yang mereka hina setiap hari ternyata memiliki kuasa lebih besar daripada yang mereka banggakan selama ini. Menjelang siang, Farhan nekat datang ke kantor. Dengan napas terburu-buru ia memasuki lobi dan bertanya di mana aku berada. Resepsionis mempersilahkannya menunggu, namun tak lagi dengan sikap akrab seperti biasanya. Semua mata memandangnya berbeda. Kini ia bukan pegawai berprestasi yang disegani, melainkan suami dari pemilik perusahaan yang datang dengan wajah ketakutan. Ia duduk di kursi tunggu sambil menggenggam tangan sendiri, menunggu kesempatan bicara yang belum tentu akan kuberi. Di lantai atas, aku berdiri di depan jendela ruang rapat memandang kota dari ketinggian. Sekretaris memberitahu bahwa Farhan datang dan ingin menemuiku. Aku terdiam beberapa detik, lalu tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum seseorang yang akhirnya melihat keadilan berjalan dengan caranya sendiri. 3 hari lalu aku dianggap tak berdaya dengan 200.000 di tangan. Hari ini, mereka syok karena akhirnya tahu siapa perempuan yang selama ini mereka rendahkan. Aku meminta sekretaris mempersilakan Farhan masuk 15 menit kemudian. Bukan untuk mempermainkannya, tetapi agar aku punya cukup waktu menenangkan hati. Dari balik pintu kaca ruang rapat, aku melihat bayangannya mondar-mandir di ruang tunggu. Lelaki yang dulu selalu tampak percaya diri itu kini berdiri gelisah seperti orang kehilangan arah. Aku menarik napas panjang. Perasaanku campur aduk, marah, kecewa, sedih, dan anehnya, lega. Karena hari ini, untuk pertama kali, aku akan bicara sebagai diriku sendiri, bukan sebagai istri yang selalu disuruh diam. Pintu terbuka perlahan. Farhan masuk dengan langkah ragu. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan dasinya sedikit berantakan. Ia berdiri beberapa meter dariku seolah tak yakin berhak mendekat. "Rania." Suaranya lirih, jauh berbeda dari nada datar yang biasa ia pakai di rumah. Aku mempersilahkannya duduk, tetapi ia justru tetap berdiri. Tangannya saling menggenggam erat. Dari cara ia menatapku, aku tahu ia baru sadar betapa sedikitnya ia benar-benar mengenalku selama ini. "Aku minta maaf," katanya akhirnya. "Aku salah, aku terlalu takut pada ibu. Aku pikir semuanya bisa berjalan seperti biasa." Aku menatapnya lama. Banyak perempuan mungkin menunggu kalimat itu sepanjang hidupnya. Namun ketika kalimat itu datang terlambat, rasanya tak lagi sama. Maaf yang seharusnya menyembuhkan justru terdengar seperti pengakuan bahwa luka itu memang sengaja dibiarkan terjadi. Aku tak membenci Farhan, tapi aku tak lagi bisa memandangnya sebagai tempat pulang. "Apa kau tahu kapan aku benar-benar kecewa?" tanyaku pelan. Ia menggeleng lemah. "Bukan saat ibumu melempar uang 200.000 ke meja. Bukan saat ia menghina masakanku. Tapi saat kau duduk di sampingku dan memilih diam." Farhan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar menahan tangis. Ia mungkin baru sadar bahwa diam kadang lebih kejam daripada bentakan. Karena diam adalah keputusan untuk membiarkan ketidakadilan terus terjadi. Beberapa saat ruangan hening. Aku membuka map di meja dan mendorongnya ke arah Farhan. "Ini surat mutasi. Mulai bulan depan kau dipindahkan ke cabang luar kota sebagai staf operasional." Ia menatapku terkejut. "Aku tidak memecatmu," lanjutku tenang.
Tapi kau harus belajar berdiri dengan kemampuanmu sendiri, bukan berlindung di balik nama ibumu atau status sebagai suamiku. Tangannya gemetar saat menyentuh map itu. Belum sempat ia bicara lagi, aku mengeluarkan satu map lain. Kali ini lebih tipis, namun jauh lebih berat maknanya. Dan ini gugatan cerai. Wajah Farhan seketika hancur. Rania, jangan, tolong beri aku kesempatan. Suaranya pecah. Aku memejamkan mata sejenak agar tak ikut larut. Kesempatan itu sudah kuberi sejak hari pertama kita menikah. Jawabku pelan. Setiap kali kau diam, kau menyia-nyiakannya. Farhan berlutut di lantai, menangis seperti anak kecil yang kehilangan sesuatu yang baru ia hargai ketika sudah terlambat. Namun hatiku tidak lagi bergerak. Bukan karena keras, melainkan karena terlalu lama patah. Aku berdiri, merapikan blazer, lalu melangkah menuju pintu. Sebelum keluar, aku menoleh sekali terakhir. Aku berharap kau menjadi laki-laki yang berani suatu hari nanti. Setelah itu aku pergi tanpa menunggu jawaban. Saat lift turun menuju lobi, dadaku terasa ringan sekaligus kosong. Kadang melepaskan bukan berarti tidak cinta, tetapi memilih menyelamatkan diri sendiri. Di luar gedung, langit siang begitu cerah. Aku melangkah keluar dengan kepala tegak. Tidak ada lagi bentakan, tidak ada lagi 200.000 di atas meja, tidak ada lagi diam yang menyakitkan. Yang ada hanya seorang perempuan yang akhirnya mengambil kembali harga dirinya dan berjalan menuju hidup baru. Sahabat semua, dari kisah ini kita belajar, jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena ia diam. Bisa jadi ia sedang menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan nilainya. Hormati menantu, hormati pasangan, dan jangan biarkan orang tua merusak rumah tangga anaknya. Kalau kalian ada di posisi Rania, apa yang akan kalian lakukan? Tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kisah ini agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.